Kisah Talhah bin Ubaidillah, pahlawan perang Uhud yang dijamin masuk surga. Kisah Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sejarah Islam yang perlu diketahui oleh umat muslim. Kisah hidup dari Talhah bin Ubaidillah tertulis pada kitab-kitab dan buku Islam. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang wafat dalam perang Jamal saat melindungi dan menjadi perisai untuk Nabi Muhammad SAW. Kisah heroiknya ini yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan perang Uhud yang akan masuk surga atau disebut dengan syahid. Kisah Talhah bin Ubaidillah sendiri dimulai saat ia lahir di Mekah pada tahun 28 sebelum hijrah. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Murrah dan dengan nasab Abu Bakar As-Siddiq pada Taim bin Murrah. Mereka berdua berasal dari kabilah Taim. Talhah bin Ubaidillah dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy. Nama lengkapnya adalah Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Said. Talhah bin Ubaidillah juga termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Masyarakat pada waktu itu menjuluki Talhah bin Ubaidillah sebagai burung elang perang Uhud. Julukan burung elang perang Uhud diberikan kepadanya lantaran penglihatannya yang tajam bak burung elang. Ia adalah sepupu dari Khalifah pertama Abu Bakar bin Abu Quhafah dan selalu ikut dalam berbagai peperangan pada periode awal Islam serta mampu menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya. Talhah juga merupakan pengikut Rasulullah SAW dalam salah satu gelombang pertama orang yang masuk Islam. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW memberikan banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki Talhah, yaitu Talhah Al-Khair, Talhah yang baik, Talhah Al-Fayyad, Talhah yang murah hati, dan Talhah Al-Jud, Talhah yang dermawan. Awalnya sebelum masuk Islam, Talhah mengetahui sosok Rasulullah dari seorang pendeta di wilayah Basrah. Berbulan-bulan ia mencari siapa sosok seseorang, Nabi, yang banyak diceritakan orang tersebut, hatinya pun tak tenang jika belum bertemu dan berbincang dengan Rasulullah SAW. Pendeta ini mengabarkan tentang telah diutusnya seorang Nabi di negeri haram, sekarang Makkah, namanya Ahmad bin Abdullah. Kata-kata ini terus membekas dalam benak Talhah bin Ubaidillah. Maka sekembalinya ke Mekah, ia bertanya hal itu pada masyarakat di sana, apakah ada kejadian yang luar biasa selama ia berada di Syam? Mereka menjawab, ada. Ia adalah Muhammad bin Abdullah yang menganggap dirinya telah menjadi seorang nabi. Talhah bertanya lagi, apakah sudah ada pengunjung yang mengunjungi dan mempercayai Nabi Muhammad? Mereka menjawab, sudah ada, di antaranya adalah Abu Bakar. Dia juga telah beriman atas risalah Muhammad. Lalu ia mendatangi Abu Bakar dan mengundang perihal nama Muhammad tersebut. Talhah bertanya, apakah dia punya nama lain? Abu Bakar menjawab, iya, yaitu Ahmad bin Abdullah. Maka Talhah pun menemui Rasulullah bersama Abu Bakar dan bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Setelah menyatakan syahadat dan masuk Islam, Talhah bin Ubaidillah melihat bahwa dirinya bukanlah orang biasa melainkan saudagar terpandang di tanah Arab, membuatnya mendapat penganiayaan dari kaum Quraisy, kaumnya sendiri, karena masuk Islam. Kemudian Naufal bin Khuwailid yang mendapat julukan singa Quraisy melindunginya dan membuat Talhah lebih leluasa menjadi seorang muslim. Mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah, Talhah tidak pernah absen membela kebenaran, ia selalu berada di sanding Rasulullah. Satu-satunya hari di mana ia absen memerangi kaum musyrik adalah saat perang Badar, saat ia harus memenuhi tugas ke Madinah bersama Said bin Zaid. Sempat merasa sedih tidak ambil andil dalam perang Badar, namun Rasulullah mengingatkan Talhah bahwa pahala yang didapatkannya sama dengan mereka yang berperang, karena ia berdiri di jalan Islam. Hal ini juga membuatnya menjadi seorang ahli Badar, di mana ia dianggap hadir dalam perang tersebut meskipun tengah absen untuk memata-matai kekuatan kaum Quraisy. Setelah selesai untuk memata-matai kaum Quraisy, Talhah bin Ubaidillah kembali menemani Rasulullah untuk bertempur di Gunung Uhud. Di sana, pertempuran dengan kaum kafir pun dimulai, Rasulullah yang menjadi sasaran empuknya. Orang kafir menghujani anak panah ke arah Rasulullah. Di sanalah Talhah sebagai tameng yang melindungi tubuh mulia Rasulullah SAW. Sejarah mengatakan bahwa hujan panah semua mengarah kepada Rasulullah SAW. Sehingga tubuh Nabi berlumuran darah. Ketika Talhah bin Ubaidillah mengetahui bahwa Nabi SAW menjadi incaran sasaran panah orang kafir,
Ia melompat dan merangkul Rasulullah dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya diacungkan dengan pedang. Talha bin Ubaidillah ingin menjadikan tameng badannya untuk melindungi Nabi dari tusukan panah. Ketika itu semua orang kafir mengira bahwa Rasulullah telah wafat. Rasul yang berlumuran darah lalu digendong Talha menaiki bukit di ujung medan pertempuran. Talha mencium tangan Nabi, tubuh dan kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Saya pertaruhkan segala-galanya untuk engkau wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Abu Bakar As-Siddiq menghitung sekitar ada 70 panah yang menancap di tubuh Talha dan jari tangannya sampai putus. Inilah yang membuat Abu Bakar mengatakan, "Setiap teringat perang Uhud, saya pasti teringat Talha bin Ubaidillah." Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat orang syahid tapi masih hidup dan berjalan di bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Sebab Talha bin Ubaidillah masih hidup meski banyak luka di sekujur tubuhnya. Luka di tubuhnya yakni, 70 anak panah, 79 luka tebasan pedang, tusukan tombak, dan pergelangan tangannya sampai putus sebelah. Banyak yang mengira Talha bin Ubaidillah telah gugur, nyatanya ia hanya pingsan. Karena itulah, Talha bin Ubaidillah mendapatkan sebutan syahid yang hidup. Atas keridoannya dalam melindungi Rasulullah dan telah berani menghadang musuh di jalan Allah, Talha menjadi satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijanjikan Allah untuk masuk surga setelah Rasulullah menyebut nama Ali bin Abi Thalib sebagai ahli surga sebelum dirinya. Talha syahid pada usia 60 tahun dalam Perang Jamal. Wafatnya terjadi sewaktu pertempuran Al-Jamal. Talha, di pihak lain, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan Ali memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra, dan tak berapa lama kemudian ia wafat karena lukanya yang cukup dalam. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi maka lihatlah Talha." Ada pula sumber lain yang memberikan keterangan bahwa Talha wafat pada hari Kamis 10 Jamadil akhir 36 Hijriah. Ada pula yang mengatakan bahwa ada sebatang anak panah dari arah barat yang mencucuk di lehernya. Lalu Talha berkata, "Bismillah, sesungguhnya takdir Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan."